Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para siswa kelas 7A dan 7B, khususnya untuk kelas 7 ya. Ini saya buat khusus untuk menambah materi karena di kelas kita sangat singkat. Jadi saya tambah secara video. Bagi yang ingin melihatnya bisa mengakses channel ini ya. Oke. Pembahasan yang akan saya bahas adalah melanjutkan yang sudah dibahas secara daring atau secara Zoom. Nah, di sini ada dua ya, perangkat output dan perangkat jaringan dan internet. Nah, kita bahas perangkat output dulu. Nah, perangkat output ini pengertiannya adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Ya, jadi sesuatu yang keluar kemudian bisa kita nikmati dalam sisi positif ya, seperti gambar yang keluar dari laptop ini, kemudian gambar yang keluar dari HP, dan suara yang ditampilkan atau yang dikeluarkan juga itu adalah output. Nah, perangkatnya apa saja? Nah, di sini ada perangkatnya 3 macam ya. Nah, yang pertama perangkatnya adalah LCD atau monitor ya. Nah, monitor dan LCD proyektor. Nah, LCD proyektor itu yang seperti layar tancap atau seperti layar lebar itu. Nah, pengertiannya apa sih dari monitor ini? Adalah menampilkan tampilan visual atau gambar kepada penggunanya. Jadi dia khusus menampilkan gambar kepada penggunanya. Nah, kemudian diukurnya dengan satuan piksel. Nah, ukuran yang terkecil adalah 640 kali 480 piksel untuk yang terkecil, dan tertinggi adalah 1280 kali 768 piksel yang tertinggi dalam buku ini, buku yang kita pakai. Kemudian untuk yang kedua itu ada perangkat output namanya printer. Nah, printer ini digunakan untuk mencetak dokumen ya yang ada di dalam komputer menjadi dalam bentuk kertas ya, seperti buku yang kamu pegang, kemudian brosur itu kan awalnya dicetak dibuat, didesain di komputer kemudian dicetak. Nah, perangkat selanjutnya output selanjutnya adalah speaker dan sound system. Digunakan untuk menghasilkan suara untuk mendengarkan lagu ataupun suara yang lain. Jadi kayak suara kita yang saya rekam ini juga dikeluarkan oleh sound system ya. Nah, itu kemudian kita bahas perangkat jaringan dan internet. Apa sih perangkat jaringan ya? Nah, perangkat jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian perangkat internet adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke internet dan membuat pengguna dapat mengakses internet dari komputer lain. Nah, itu. Nah, kemudian tadi saya lupa membahas tentang yang printer. Kita kembali ke printer ya. Nah, printer di sini ada 3 macam printer ya. Yang pertama ada printer dot matrix, kemudian ada inkjet printer dan laserjet printer. Nah, itu. Kemudian ya, yang sekarang ini di zaman sekarang ini ada namanya printer 3D atau bisa mencetak dari segala sisi ya. Kalau yang dulu kan cuma mencetak dokumen, kalau sekarang bisa mencetak patung, bisa mencetak seperti HP misalnya, seperti itu. Jadi dia khusus untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, kita lanjut ya, langsung ke tadi perangkat jaringan internet. Nah, contoh perangkat jaringan yang pertama adalah jaringan dan internet yang pertama adalah modem. Nah, modem di sini digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital.
Sinyal analog dan sinyal digital itu apa sih? Yaitu sinyal listrik atau gelombang radio. Nah, untuk modem gambarnya ini ya, ataupun bisa kita cari juga nanti secara online ya, modem itu seperti ini. Nah, ini misalnya modem, kita cari. Nah, ini tampilan dari segala macam modem. Jadi modem itu tidak cuma satu ya, tapi banyak. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah kartu jaringan LAN, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan lokal. Ya, dalam satu jaringan lokal saja menggunakan kabel. Nah, konektor yang digunakan biasanya adalah RJ45 dan kabel UTP. Adapun yang lain juga bisa koaksial, cuman yang lama itu ya. Nah, yang terbaru adalah FO atau fiber optik. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan, yang saya lingkari ini namanya adalah LAN card. Ini lubangnya ini. Nah, ini colokannya. Nah, kalau keseluruhannya ini namanya LAN card. Oke, kita juga bisa cari di Google untuk macam-macamnya. Ada kayak apa aja sih gitu. LAN card. Nah, ini sama semuanya, beda bentuk saja. Intinya dia punya colokannya. Dan kemudian LAN card itu ada yang WiFi, bentuk WiFi. Kalau ini kan untuk WiFi-nya. Ini WiFi, LAN card WiFi. Kita lanjutkan nanti ketemu. Kemudian yang berikutnya adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini adalah teknologi komunikasi nirkabel yang tanpa kabel ya, yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Bluetooth dapat berupa card atau USB yang dipasangkan pada perangkat notebook, netbook, smartphone, dan komputer. Ya, ataupun bisa ditambahkan ke yang lain seperti speaker, headset, kemudian kalau sekarang remote itu semuanya sudah pakai Bluetooth. Kita coba cari lagi Bluetooth, di mana aja dia dipasang. Bluetooth. Nah, ini Bluetooth ada di headset, kemudian ada di speaker. Mana speaker? Ini headset. Speaker besar, mana speaker besar? Nah, ini Bluetooth juga. Di remote mana? Di remote ada nggak? Di remote ada nggak Bluetooth di remote? Coba Bluetooth remote, please. Bluetooth remote. Nah, ini ya. Nih, Bluetooth remote juga. Untuk tongsis, yang ini untuk speaker. Jadi banyak fungsinya ya. Lanjut, kita ke kartu WiFi. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet juga, tapi tidak menggunakan kabel. Perangkat elektronik yang digunakan agar perangkat komputer dapat menangkap sinyal WiFi dari titik hotspot dalam jaringan LAN atau internet. Nah, ini gambarnya. Jadi fungsinya adalah menangkap sinyal WiFi dari titik hotspot. Itu fungsi dari kartu WiFi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan saja di kolom komentar ataupun WA secara chat ya. Nah, kemudian jaringan komputer itu seperti apa sih? Nah, ini adalah gambaran secara umum jaringan komputer ya. Jadi di mana seluruh perangkat yang bisa terhubung ke internet, ini gambarnya seperti ini. Nih, gambar bola dunia ini ada ibaratkan adalah dunia maya atau dunia internet. Nah, yang juga Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silakan di kontak saya di chat WA atau boleh juga di komentar
channel ini, silahkan ya dibuka selebar-lebarnya, dan semoga dengan adanya teknologi kita bisa menjadi lebih mudah untuk belajar dan mudah memahami apa yang harus kita pelajari selama di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.